Idenya, jadi 30% Instagram aku sama YouTube aku tuh ternyata followersnya dan subscribernya para buruh migran tenaga kerja Indonesia yang ada di luar. Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Saudi. Dan itu penonton setia, datanya. Dan dari 2 tahun yang lalu tuh mereka selalu curhat cerita soal masalah-masalah mereka yang disiksa, ada yang mereka disetrika, serem-serem deh. Dan barulah kita akhir tahun kemarin berpikir kita harus melakukan apa ya. Jadi itulah, dan sekalinya kita ngurusin satu orang doang satu kasus, pas kita ngurusin satu kasus ternyata abis itu viralnya buka kasus lain, jadi yang lain pada ngadu. Apalagi waktu kemarin kita ke Malaysia, wah itu ribuan ternyata yang harus ditolong. Cuman kan kita kan terbatas ya, nggak mungkin kita sendiri. Jadi kita justru pengen minta support dari orang-orang buat support ini. Jadi bukan kita sendiri, dan kebetulan kemarin udah ada yang mau gabung, jadi kita udah punya namanya tim gercep, udah ada yang mau ikut bantu, tapi belum banyak. Tapi kalau nanti bisa lebih banyak, kita bisa mulangin, insya Allah orang-orang lebih banyak lagi dari. Sama sekarang juga baru dapat pengaduan, ada tenaga kerja Indonesia yang disekap di Myanmar. Disekap, disiksa, dicambuk di Myanmar dan dijaga sama orang sipil bersenjata. Dan ternyata itu ada, kita teliti ternyata itu ada di daerah konflik antara pemberontak di Myanmar melawan militer Myanmar. Jadi susah juga kalau mau diselamatkan, tapi kita udah koordinasi sama Kementerian Luar Negeri. Ya nanti mau dicoba ditemuin, dan Kemenlu juga sudah udah mendapatkan laporan itu. Cuman emang ada kesulitan karena daerahnya daerah konflik. Jadi emang masih banyak yang kita urus dalam waktu berapa bulan ini. Ya, kita pikir untuk kemarin kita mau mulangin 10 sampai 12 orang, sampai 15 orang gitu. Sampai sana nggak mudah, ternyata kan nggak bisa pulang begitu aja, harus ada suratnya. Tadinya kita memilih yang duluan, yang ibaratnya yang sakit, yang lebih butuh pulang, yang benar-benar nggak punya biaya. Tapi karena ternyata nggak semudah itu, akhirnya kita memilih yang suratnya clear lebih cepat. Suratnya clear lebih cepat. Alhamdulillah hari ini akhirnya ada kesempatan bisa liburan bareng ya, setelah dari akhir tahun kita nggak ketemu ya Mah ya. Iya. Akhirnya ada libur lebaran sebentar meskipun cuma beberapa hari, terus ke negara tetangga, tapi yang penting kan kebersamaannya. Jadi rame-rame, ada Mama, ada Atala, ada Fania, nenek aku, Fania, ada sahabat-sahabat aku juga ikut. Jadi seru banget lah. Karena pilihannya cuma Malaysia atau Singapura, dan jadi adil sekarang sama Mama. Nanti setelah pulang lebaran di sini ke Singapura sama Papa. Di lebaran di sini sehari, langsung ke Singapura besoknya. Harus adil lah, berusaha adil. Oh enggak lah, gimana pun juga kan itu semua udah terjadi, udah seperti ini ya, kita tinggal cari titik tengah, jalan tengahnya aja lah. Hal biasa banget kok itu. Hamin 1 lebaran pulang, lebaran di Jakarta, itu terus 4 hari dong Kak? Ya 4 hari, 4 malam. 4
Oh enggak, liburan kali ini secara dadakan karena kan ya dari kemarin kan sibuk ya, mama ada urusannya sendiri, aku punya urusan sendiri, jadi giliran ada waktu free ya udah langsung mutusin dah mau kemana, langsung diatur, langsung berangkat. Ya sih kalau aku rasa kayaknya mama nggak butuh itu semua ya, kalau mama lebih penting mungkin quality time, cuman sebagai anak ya alhamdulillah mungkin sekarang kan aku ada rezeki, jadi kepingin juga ngasih fasilitas yang terbaik lah. Kayak ini sekarang mama nanti kaget hotelnya kita di penthouse ya. Kan mama kan ya lagi ini ya kemarin ya ada masalah juga gitu. Mungkin nih cara buat aku sama kakak tuh menghibur dia gitu. Soalnya emang mungkin gara-gara waktu ya kakak juga limited ya, baru dia free sekarang, jadi why not kita liburan berempat bareng gitu. Soalnya kayaknya tuh destinasi paling masuk akal sih, kalau ini kan mepet banget ya, tiba-tiba last minute kita mau pergi. Tapi seru juga sih, nanti ada nenek aku, ada Fania, ada mama, jadi ini hitungannya liburan inilah, lebaran lah ya. Tadi sidang itu, hakim membuka sidang, lalu hadir pengacara Pak Ari. Cuman masalahnya begini, yang hadir ini adalah pengacara yang baru, sementara ketika gugatan terdahulu itu pengacara lain. Jadi kita kasih contoh dulu, yang mendaftar pengacara A, yang hadir ini pengacara B. Lalu hakim mengatakan bahwa gugatan yang dulu didaftarkan pengacara A itu belum ada di hakim. Kedua, yang hadir ini pengacara B, hakim bilang kan masih ada ikatan dengan pengacara sebelumnya yaitu si A. Mana bukti pencabutan surat kuasa dari pengacara sebelumnya, maka dia belum bisa diterima dan kita belum bisa melihat dokumen, maka agenda persidangan mengenai mediasi belum bisa dilakukan, ditunda ke tanggal 8 Mei. Gugatannya 3 April 2023 didaftarkan melalui pengacara Ibu Damayanti, si A misalnya. Ketika yang hadir pengacara lain yang bukan waktu pendaftaran. Jadi hakim mengatakan yang mendaftar pengacara lain dan apalagi berkas perkaranya gugatannya belum diterima, maka kalau Anda harus membuktikan kehadiran saudara itu bahwa pengacara sebelumnya sudah diputus, sudah dicabut kuasanya. Sehingga masuk ke tahap mediasi itu hakim belum bisa lakukan, belum bisa menawarkan karena legalitas masing-masing itu belum, masih verifikasi lah. Ya toh, yang dulu mendaftar pengacara A, yang datang pengacara B, sementara Pak Ari dengan pengacara A belum clear hubungan hukumnya. Ya dianggap belum sah kira-kira begitu karena menurut hakim pengacara sebelumnya kan masih ada. Secara ketentuan harus hadir prinsipalnya penggugat dan tergugat. Lalu kalau mediasi gagal baru masuk ke persidangan, ya boleh para kuasa hukum. Ya, nanti juga semua akan dikasih tahu update-nya sama tim pengacara saya ya. Doanya berjalan dengan lancar, semuanya deh ya. Baik-baik aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.